Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, inilah Selamat Pagi Indonesia Plus, saya Tantri Murdopo. Guna mewujudkan Indonesia yang sehat, kita perlu memulai dari sifat yang dasar, yaitu pemenuhan air bersih, air minum, dan juga sanitasi yang layak dan merata. Merata berarti seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa terkecuali bisa merasakan hal yang sama. Hari ini 3 Desember kita merayakan Hari Disabilitas Internasional. Saya akan tanyakan kepada Kementerian PUPR bagaimana perannya untuk bisa mewujudkan kesejahteraan dan juga pemerataan mengenai air bersih, air minum, dan juga sanitasi kepada seluruh warga masyarakat Indonesia. Saya sudah bersama dengan Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, Bapak Yuda Mediawan, MDef PLG. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak Tantri. Dan juga Ketua Central Project Management Unit atau CPMU, penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS, Ibu Novi Rindani STMT. Apa kabar, Bu? Baik, terima kasih Mbak Tantri. Dan juga ini dari Bogor, ada Pak Misbah, perwakilan masyarakat disabilitas, warga Kampung Bambu Kuning, Desa Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, yang juga seorang PAMSIMAS. Baik. Boleh disapa loh Pak, warga Bogornya? Warga Bogor. Iya, senang sekali melihat senyum pagi hari ini, karena kita juga berbicara mengenai Hari Disabilitas Internasional, termasuk ulang tahun dari Kementerian PUPR. Jadi selamat ulang tahun, Pak. Terima kasih, Mbak Tantri. Ulang tahun berarti harus ada komitmen yang lebih. Betul. Karena kita berarti juga berefleksi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, berbicara mengenai pembangunan, ada pembangunan inklusif, termasuk juga inklusif disabilitas, dan itu yang juga kita rayakan pada hari ini. Sampai sejauh mana kemudian kalau kita berbicara mengenai ketersediaan air minum dan sanitasi dikaitkan dengan inklusif disabilitas, Pak Yuda? Baik, jadi kalau bicara inklusivitas untuk semua elemen ya, saya bicara untuk semua elemen dalam pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR, itu kita wajib memperhatikan untuk memberi akses terhadap disabilitas. Ya. Bukan hanya disabilitas juga, tapi bagaimana terhadap dengan gender. Gender ini dalam arti bukan sempit laki perempuan, tapi yang lebih luas. Ya. Dan itu dilibatkan dalam setiap proses dalam pelaksanaan pembangunan, baik dari programmingnya, perencanaan, pelaksanaan, dan sampai pemanfaatannya. Tentu inklusivitas ini juga sangat penting bagi kami di Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya, di mana salah satu program yaitu untuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang ada di desa, itu bagaimana kita dapat melibatkan masyarakat di desa, tidak mengenal strata, Ya. suku, agama, ras, dan juga jenis kelamin ataupun handicap ya. Ya. Nah, kita bicara ini kaitannya dengan 3 Desember itu Hari Peringatan Disabilitas Internasional. Nah, salah satunya di dalam PAMSIMAS ini banyak sekali kita melibatkan. Jadi contohnya nanti ada narasumber Pak Misbah ini, di mana dari proses untuk perencanaan, sosialisasi, pendampingan, sampai mendesain. Ya. Sehingga itu benar-benar memperhatikan aspek-aspek apa yang dibutuhkan oleh rekan-rekan kita yang mempunyai handicap itu. Contoh saya pernah lihat di perdesaan itu, air minum itu kerannya bagaimana tidak terlalu tinggi ya. Ya. Saya juga jadi harus agak bungkus sendiri, tapi kalau untuk orang yang memang mempunyai handicap itu sudah sesuai. Kemudian aksesnya. Ya. Aksesnya itu kalau dia menggunakan kursi roda juga itu dibuat yang sedemikian rupa landai. Ya. Dan juga ada hal-hal yang memang di sini bagaimana memberdayakan teman-teman yang mempunyai handicap itu dalam nanti pengelolaannya. Ya. Kan dari sisi administrasi mereka mempunyai kelebihan juga untuk bagaimana mengadministrasikan misalnya pemungutan, kemudian dikelola untuk pengeluaran dari sisi keuangannya. Ada juga yang dari sisi teknis, ya, nanti mungkin bisa diceritakan. Berarti sekarang saja kita tanyakan ya Pak ke beliau Pak Misbah, ini. karena ini pelakunya Pak. Pelakunya ini beliau ini. Semangatnya seperti apa Pak Misbah? Tadi Pak Yuda sudah mengatakan bahwa ini memang betul-betul sedari awal memang sudah diajak semua kaum disabilitas untuk bisa yuk kita sama-sama membuat yang memang dibutuhkan.
Jadi sekarang seperti apa? Ya alhamdulillah dengan program PAMSIMAS ini, PAMSIMAS juga selalu melibatkan disabilitas, baik itu dari segi pembangunan pada khususnya ya, termasuk saya juga di sini dilibatkan dari mulai proses awal, Mbak. Dari proses desain, bahwa untuk pembangunan disabilitas ini seperti apa yang tadi Bapak sampaikan ya, dari keran termasuk pintu ya kan, pintu, dan itu juga saya dilibatkan dalam proses desain yang inklusif, Pak, yang aksesibilitas dan pembangunan yang ramah disabilitas. Jadi ada berapa banyak sekarang di sana, Pak? Alhamdulillah untuk di kami, untuk PAMSIMAS ini sekarang sambungan ke rumah-rumah itu udah 135 SR, Mbak. Tapi kalau melihat senyumnya ya Pak Yuda, berarti sebetulnya ini berjalan dengan baik. Ya. Dan betul-betul bisa merangkul semuanya, termasuk juga kaum disabilitas, begitu ya Pak Betul, Misbah ya? betul. Oke, Bu Novi, sebetulnya sampai sejauh mana sih kepentingannya ketika kita bisa merangkul semuanya bagi seluruh warga masyarakat? Iya, terima kasih Mbak Tantri. Jadi memang di sini di program PAMSIMAS ini kita memang merangkul seluruh masyarakat termasuk kaum disabilitas. Jadi kami harapkan dengan dilibatkannya seluruh masyarakat termasuk kaum disabilitas, di sini contohnya salah satunya Pak Misbah, kita sudah bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya. Jadi tidak hanya membangunkan untuk mereka, tetapi mereka membutuhkannya seperti apa, sehingga ketika sudah terjadi memang bisa benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, seperti itu. Ya, dan tujuannya memang membuat seluruh masyarakat Indonesia bisa tersenyum dan memenuhi semua kebutuhan dasar dari masyarakat Indonesia. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kita kembali di Selamat Pagi Indonesia Plus. Saya akan menuju ke Pak Misbah. Jadi sudah berjalan berapa lama di sana, Pak? Dari tahun 2019, Pak. 2019, berarti kira-kira sudah 1 tahunan ini berjalan dan ternyata sudah ada hasil yang menyenangkan untuk seluruh warga di sana. Keterlibatannya dari awal, kemudian mendesain. Nah, sekarang pengelolaannya bagaimana? Ya, alhamdulillah di desa kami membentuk KKM, Mbak. KKM, KPS PAM untuk yang mengelola sarana air minum ini, Mbak. Dan alhamdulillah di kami juga sekarang untuk sarana air minum ke rumah-rumah itu sudah memakai iuran, Mbak. Jadi sudah ada iuran. Kebetulan sesuai kesepakatan hasil musyawarah itu Rp1.000 per meter kubik. Ya. Gitu, Pak. Dan warga dengan sepenuh hati mau kemudian urun rembuk gitu ya? Iya. Rembukan dan ternyata digunakan juga untuk masyarakat. Iya. Nah, sekarang berarti kalau dikatakan ada PR, apalagi yang menjadi kendala? Yang jadi kendala seperti ini, Mbak. Ada beberapa wilayah kami, terutama di Desa Gunung Menyan. Jadi sambungan SR ini baru 2 RW, Mbak. Jadi ada RW sebelah, RW 02, Kampung Gunung Menyan, itu sangat membutuhkan, dan sampai saat ini dengan keterbatasan biaya gitu, Mbak, itu belum sambungan, itu belum sampai ke wilayah RW 02, Pak. Tapi kemudian ada teman-teman disabilitas di area tersebut? Ada. Ada. Dan dilibatkan juga? Kebetulan ada yang dilibatkan, ada yang juga tidak. Nah, tapi kemudian tetap berusaha untuk merangkul semuanya ya? Iya, tentunya itu, Mbak. Oke. Tapi PR masih ada ya Pak Yuda ya? Iya. Meskipun juga sebetulnya mereka yang menjadi ujung tombak ini sudah betul-betul bisa melaksanakan dengan baik gitu. Tapi kemudian apa yang akan dicoba untuk diselesaikan? Jadi apa yang disampaikan Pak Misbah ini saya sangat gembira. Tadi sebelum kita berbincang-bincang ini sempat ngobrol di luar. Beliau menyampaikan bahwa sudah 135 SR dan itu sudah berfungsi dengan baik. Namun masih ada 2 RW lagi, itu potensi 200 SR. 200 SR ini kalau dikali 5 itu 1.000 jiwa. Nah, ini saya sampaikan tadi ke teman-teman CPMU bahwa ini prioritas yang begini-begini ini kita support. Saya gembira karena kita memberikan program dan direspon dengan baik, apalagi Pak Misbah ini dengan semangatnya, dengan keterbatasan tapi tetap semangat. Ini yang membuat saya gembira. Ini nanti kita bisa masukkan dalam hibah air minum perdesaan untuk extend
jaringan yang ada, ya kan? Jangan sampai yang begini-begini semangatnya jadi kendor. Karena ada PR-PR tadi. Karena ada PR-PR tadi. Padahal di tempat lain ada yang sudah dibuatkan tidak mau dikelola, ya kan? Ini yang terbalik-balik. Jadi harusnya yang seperti itu kita stop, yang seperti ini kita support dengan banyak. Artinya bahwa program itu tidak sama rata, mungkin tidak juga sama rasa, tidak juga ini tergantung dari sikon setempat, ya lingkungan, culture, segala. Semangatnya juga itu, so, komitmen dari teman-teman dan komitmen dari pemerintah daerah itu yang paling penting. Saya yakin lah kalau model-model seperti Pak Misbah ini di cloning banyak-banyak gitu semakin baik nanti. Itu juga pasti harapan kita semua ya Pak. Iya. Bu Novi, titik beratnya di mana sih kemudian kalau kita berbicara mengenai program yang inklusif disabilitas? Ya, terima kasih Mbak Tantri. Jadi memang pembangunan yang inklusif disabilitas itu harus diterapkan di semua program pembangunan. Jadi untuk menjamin kesetaraan hak asasi manusia, khususnya bagi kawan-kawan dengan disabilitas, dan menjamin mereka juga menerima akses yang sama dengan masyarakat lainnya. Jadi di program penyediaan air minum dan sanitasi atau PAMSIMAS ini memang merupakan program pembangunan air minum dan sanitasi perdesaan berbasis masyarakat. Jadi dalam program ini kita memang menggunakan desain yang universal, Mbak. Jadi desain universal ini desain yang bisa digunakan oleh semua masyarakat. Tidak perlu desain khusus atau penyesuaian, tetapi bisa diakses oleh penyandang disabilitas, ibu hamil maupun manula. Kalau tadi bahasanya Pak Yuda adalah mengkloning, tapi saya yakin semangat itu menular. Bagaimana kemudian Bapak merangkul semua warga untuk bisa punya semangat yang sama, Pak Misbah? Jadi kebetulan Bu, saya di desa juga sebagai staf desa, dan secara otomatis kita bisa rembuk bersama dalam acara musyawarah desa. Kita selalu berkoordinasi dengan ketua RT, ketua RW, dan kadus. Dan semua terbuka ya? Dan itu semua terbuka. Dan dengan insya Allah dengan itu kan kita mudah untuk selalu kita menyampaikan. Ya, termasuk juga teman-teman disabilitas betul-betul dirangkul juga. Oh iya, tentunya. Sehingga semuanya bisa merasakan hal yang sama. Iya. Ya, oke. Senang ya Pak kalau semuanya bisa punya semangat seperti bahasanya Pak Yuda, di cloning Pak. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia Plus. Di hari ini, di tanggal 3 Desember, hari ulang tahun dari Kementerian PUPR, sekaligus juga Hari Disabilitas Internasional. Makanya saya akan ke Pak Yuda. Bagaimana kemudian Pak Yuda memastikan bahwa mungkin khususnya program PAMSIMAS atau PAMSIMAS ini bisa berjalan lebih ramah, lebih sensitif, lebih bisa merangkul semua kaum disabilitas, Pak Yuda. Ya, terima kasih. Jadi kami memang mandatorinya itu harus memberikan akses terhadap disabilitas dan juga kaitannya dengan gender. Nah, di Kementerian PUPR ya itu ini secara umum dulu. Kami juga mengakomodir untuk ASN, termasuk di tempat kami di air minum juga ada pegawai kami yang ini. Dan mereka mampu menunjukkan kompetensinya. Kembali ke PAMSIMAS lagi, nah, ini juga semangat untuk akses melibatkan inklusivitas, inklusi dari gender dan juga disabilitas ini menjadi suatu komitmen kami. Jadi dari program-program ini akan terus kami kawal bahwa tidak ada yang terlewatkan. Jadi artinya semua unsur elemen masyarakat yang ada di desa itu bisa mengambil peran serta dalam program penyediaan air minum ini. Nah, ini tentu kami juga selalu memonitor dan juga dari World Bank juga memberikan arahan seperti itu. Dan dari komitmen kami selalu ini menjaga agar bahwa teman-teman seperti Pak Misbah ini mempunyai ruang yang cukup, bukan hanya akses disabilitas itu bukan dalam arti mikro menyediakan keran yang ramah terhadap orang disabel, poinnya kemudian bukan di situ poinnya, bagaimana bisa melibatkan mereka itu dalam siklus setiap program pembangunan itu. Jadi artinya dari bagaimana mereka memprogramkan, ya, kemudian sosialisasi, kemudian merencanakan, melaksanakan,
mengelola, mengevaluasi dan monitoring sampai seperti itu. Dan kalau perlu nanti pengembangannya lagi. Ya. Nah, ide-idenya ditangkap. ide-idenya ditampung. Dan tentu ini artinya secara luas kita bicaranya, memberi kesempatan seperti Pak Misbah ini dengan semangatnya itu dari tahapan awal loh sampai ke pelaksanaan terlibat. Nah, jadi kita jangan berpikir disabilitas itu akses jalan yang khusus kursi roda, bukan itu, tapi bagaimana kita melibatkan mereka dari setiap tahapan. Dan saya sangat bangga lah dengan Pak Misbah ini. Saya baru kenal ini, jujur aja. Tapi dari auranya, dari senyumnya itu mempunyai semangat yang militan gitu ya, untuk memberikan kontribusi. Nah ini. Dan ini yang dibutuhkan ya Pak? Ini yang seperti ini dibutuhkan, yang seperti ini. Kalau perlu yang bahasa saya itu di-cloning-cloning lah, ya kan, supaya mereka-mereka ini yang arti kata mempunyai handicap, semangatnya seperti ini. Kenapa kalau kita yang sudah diberikan dengan ini sempurna kok nggak mau seperti ini? Semangat yang sama. Semangat yang sama seperti Pak Misbah. Saya terus terang ini apresiasi sekali hal-hal seperti ini. Banyak yang seperti ini. Kebetulan yang diajak ke studio ini beliau ini mungkin ini ya. Tapi pasti ada Pak Misbah lainnya yang sudah berjuang juga. Punya daya juang juga banyak. Pak Misbah melihat tadi ada sebuah apresiasi yang diberikan oleh Pak Yuda. Tapi sebetulnya ingin dibawa kemana sih apresiasi seperti ini oleh Pak Yuda maupun juga teman-teman disabilitas lainnya? Kalau kita kaitkan dengan banyaknya program yang dilakukan. Ya, kami atas nama disabilitas yang menginginkanlah ke pemerintah, khususnya ke Kementerian PUPR, agar supaya disabilitas ini mempunyai kesempatan yang sama, seperti itu. Bahkan alhamdulillah kami juga sudah membuktikan bahwa kami juga diterima Pak di desa sebagai staf desa juga, dan ternyata mampu gitu, alhamdulillah, termasuk di Pamsimas ini. Oke, Bu Novi, apa strateginya untuk bisa meningkatkan akses kaum disabilitas pada program Pamsimas ini? Ya, baik Mbak. Jadi untuk meningkatkan akses atau keterlibatan dari teman-teman disabilitas, memang kita sudah melibatkan mereka mulai dari tahap awal, dari rembuk awal. Mulai dari perencanaan kita mengharapkan semuanya tetap terlibat. Lalu untuk perencanaannya, di RKM-nya juga kami sudah meminta agar perencanaannya itu adalah yang benar-benar ramah disabilitas dan bisa dimanfaatkan oleh mereka. Selain itu juga mereka juga terlibat di pengelolaan, seperti Pak Misbah ini memang merupakan keterwakilan dari kaum disabilitas untuk kelembagaannya. Jadi memang harus juga dilibatkan, jadi tidak merasa tersisihkan. Meskipun memiliki keterbatasan, ternyata mereka memiliki kemampuan yang bisa kami apresiasi. Contohnya Pak Misbah ini seperti itu. Iya, Pak Yuda, terakhir apa catatan pentingnya kalau kita berbicara mengenai Hari Disabilitas Internasional, tapi juga ini adalah ulang tahun Kementerian PUPR, yang harapannya ini pasti akan ada langkah ke depan untuk bisa berbuat lebih kepada masyarakat Indonesia. Pak Ya, Yuda. Mbak Tantri, jadi kita setiap memperingati sesuatu hari, ini 3 Desember kan Hari Disabilitas Internasional, kemudian Hari Ulang Tahun Hari Bakti PUPR. Tentu kita bukan hanya sekedar memperingati, tetapi makna dari itu bagaimana kita dapat mengimplementasikannya dalam bentuk karya nyata, program. Dan program ini tentu kaitannya dengan disabilitas ini harus menjadi satu inklusi dalam perencanaan pembangunan nasional kerangka framework yang secara luasnya. Lalu implementasi ke program-program yang lebih kecil ini juga mengacu kepada national framework itu, sehingga memang tidak ada lagi pembedaan atau diskriminasi atau disparitas antara ini dengan kaum yang ini, sehingga semua itu inklusi. Karena apa? Kalau kita semua ini bisa melakukan secara inklusi, bukan eksklusif, segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Karena pemikiran-pemikiran, ide itu dari mana saja datangnya. Dan manusia itu diberikan karunia yang berbeda-beda. Mungkin di satu sisi dia kurang, tapi mempunyai kelebihan di tempat lain, ya kan? Jadi itu menurut saya. Jadi kita harus menempatkan sesuai dengan porsinya, dengan ruang lingkupnya, sehingga ini memang benar-benar implementasi nyata, bukan hanya sebagai
kita memperingati tiap tahun. Bukan hanya jargon ya Pak? Jargon Iya. atau utopia saja. Iya. Itu yang tidak membumi. Ya. Itu yang paling penting. Ini mungkin itu yang bisa kita menjadi pemikiran bersama. Pak Yuda, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat ulang tahun, selamat berkarya. Terima kasih, Bu Novi, Mbak terima Ratri. kasih banyak. Pak Misbah, terima kasih banyak. Salam untuk seluruh warga di tempat Bapak. Terus punya semangat yang sama, tularkan semangatnya. Kita tunggu lagi apa inovasi-inovasi terbaru Insya Allah. dari sana. Karena Pak Yuda sudah berjanji akan menampung seluruh ide Bapak loh. Iya. Terima kasih Pak Yuda. Ya, demikian akhir dari Selamat Pagi Indonesia Plus. Sama-sama kita bergandengan tangan karena seluruh warga Indonesia punya hak dan kesempatan yang sama untuk bisa maju untuk Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.